Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masih kita diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih membahas tentang hukum Islam. Ini kita berbicara tentang hukum Islam yang keempat, quwwatun ghadabiyah, kuat marah yang jadi daripadanya perbantahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Kita Bapak Ibu tidak boleh ngomong hukum kalau tidak mengerti perantara jadi hukum itu muncul. Kita tidak boleh ngomong hukum Islam atau hukum negara kalau tidak mengerti kasus, karena kasus itu menentukan suatu hukum. Kita ambil contoh kecil, orang itu gantung diri. Kalau kepolisian meneliti dulu, apakah ini memang motifnya bunuh diri lewat gantung diri, apakah ini dibunuh baru digantung? Beda. Kalau kita tidak mempelajari tentang hukum, maka kezaliman akan terjadi di mana-mana. Wa ma kunna muhliki ahlul qura wa annahum zalimun. Wa ma kunna muhliki ahlul qura wa ahluha zalimun. Quran surah Qasas, wa ma kunna muhliki ahlul qura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak akan menghancurkan suatu daerah, suatu negeri, suatu negara. Kenapa maka kami hancurkan? Wa ahluha zalimun, karena penduduknya zalim semua. Kami tidak menghancurkan suatu negeri. Wa ma kunna muhliki ahlul qura. Kami tidak menghancurkan suatu negeri. Wa ahluha zalimun. Kenapa maka kami hancurkan secara perlahan-lahan? Karena penghuninya, penduduknya zalim. Nah, Islam memunculkan hukum kezaliman tidak bisa dibiarkan. Coba pelajari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Para penguasa, karena mereka punya tangan besi. Kalau para penguasa membiarkan kezaliman, dia sudah membantu untuk menghancurkan suatu negeri. Wa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yang berkuasa. Fa'idam yastati' bilisani, apabila ada sanggup, para penguasa tidak mampu juga. Bisa para penguasa tidak mampu. Kenapa belum bisa tidak mampu? Karena di atasnya ada lagi yang lebih berkuasa. Kadang mungkin RT wakil camat kan mungkin berani sama bupati gak mungkin berani sama Pak Gubernur gak mungkin berani sama Pak Presiden gak berani sama MPR. Tapi kita tahu juga Pak Ilam yastati', apabila penguasa tidak sanggup, ulama yang muncul. Pabilisani, sampaikan kebenaran. Ulama, lisan, dakwahnya para ulama. Gak berani juga ulama, karena sudah termakan. Udah berani. Wah, kudu nih ngomong original aja. Anak mengaji, anak ada. Cari dia tuan guru dusta. Ulun untuk ngomongnya seperti itu Bapak Ibu di mana aja, karena ulun ini disuruh jadi guru. Ulun disuruh guru dakwah. Guru yang menyuruh, bukan masyarakat. Anak ngaji jadi anak ada. Cari guru dusta itu. Cari guru yang mister, cari guru yang disuapi duit, cari
guru yang bisa disokong, cari dia situ. Kita ketemu jawabannya di akhirat. Sampai mau ketemu, nggak berani juga. Rentetan hadisnya, ba'ilam yastati, apabila ada sanggup mengucapkan kebenaran, tapi qalbi, dengan hati kita orang biasa, hati kita berterima, hati kita bersenang, hati kita bersetuju. Tapi qalbi, dengan hati, sambungan itu hadis. Wadzalika aful iman, isinya isim tafdil dalam ilmu gramatika Arab. Cara dengan hati paling lemah iman, paling lemah iman. Kalau hati kita tidak setuju, iman kita masih ada. Tapi kalau hati kita, Bapak Ibu, masa bodoh, iman kita hilang. Kalau hilang iman, celaka hidup kita. Ini Bapak Ibu bicara kemungkaran, kita nggak bisa diam. Ancamannya luar biasa. Al-bala'u idza nazila amma, bala itu kalau turun kena semua. Makanya orang Islam menolak LGBT di Indonesia. Benar itu. Kalau terjadi bala, yang baik-baik kena. LGBT ditolak di Indonesia. Benar. Orang Islam tuh menolak bala. Kontes bencong jangan. Pernah maaf orang Amuntai, kejadian di Amuntai kontes bencong. Setelah kontes bencong nomor 1 bencong Amuntai lagi nomor 1, bubar kebakaran pasar Amuntai langsung. Tahun berapa tuh? Minta maaf orang Amuntai, dasar bujur. Ada perpasangan orang Amuntai, bukan dia Amuntai juga. Bapak Ibu kita memandang suatu daerah, ngapain kan membela daerah kalau daerah maksiat? Kita katakan kebenaran. Rasulullah hanya ngomong, Fatimah Zahra, kau sariti, lakataku ya daki. Apabila kamu mencuri Fatimah, aku yang akan memotong tanganmu. Kayakmu Rasulullah yang memotong tanganmu. Itu hebat. Ini fanatisme dengan daerah, pada daerah orang asli Majinah. Rasulullah itu hukum, bukan memandang anak. Mau Bapak Ibu kita selamat, berarti sistemnya itu yang kita harus perbaiki. Anak itu salah. Rasulullah ngomong, laqad ya daki, aku potong tanganmu Fatimah Zahra. Fatimah anaknya Rasulullah, dididik. Kamu jangan bangga punya ayah Rasulullah. Rasulullah ayahmu tidak memandang kau sebagai anakku. Kalau kau menentang hukum Allah, aku yang akan menegakkan keadilan. Bahwa nangka ini mantap. Coba nangka ini hati. Pian sayang adalah bini pian. Sayang, bagus. Kalau bini pian buka orang, sayang ada lihat. Sayang menggurui sama pian menjebloskan bini pian ke dalam neraka. Kalau sayang dengan bini pian, hai biniku, jangan dibuka auratmu, pakaian di luar begini, hai biniku, pakaian di rumah, kalau ada tamu, kalau ada keluarga begini, hai biniku, pakaian di kamar tasarahmu. Sayang kalau memang bini. Kalau sayang, bawa dia menuju surganya Allah. Ibu-ibu mau ada di didik suami. Nah, ada menjawab, mau, alhamdulillah. Ya sama. Masa membiarkan bini celaka? Begini Pak, ini hukum yang berwibawa. Tidak boleh memandang siapapun. Pandang ini hukum Allah. Pandang ini adalah hukumnya yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak memandang siapapun. Kalau bertentangan dengan hukum, kita dengan hati kalau kita tidak sanggup, paling selamat sudah iman. Nah, kemudian semua yang berhadir yang kita muliakan, kenapa Allah berbicara masalah ini? Tidak boleh kita ngomong hukum Islam, karena kita ini ke arah hukum Islam nih. Orang banyak takut Pak RT bicara ini karena nggak lengkap dalil. Lalu nggak berani dalilnya nggak lengkap. Sinfani
idza salahani saluhal bilad wa idza fasadan bilad. Hadis Rasulullah. Dua orang apabila baik suatu negeri, apabila tidak baik maka rusak suatu negeri. Dua orang ini siapa kata Rasulullah? Al ulama wal umara, para ulama dan para pemimpin. Catat baik-baik hadis Rasul. Dua orang kata Rasulullah atau dua golongan, apabila baik keduanya ini baik suatu negeri, apabila tidak baik suatu negeri. Apa itu kata Rasulullah? Umara, para pemimpin, ulama, para ulama. Kalau sudah hadis itu dari Rasulullah tidak ngomong wahyu, tidak ngomong kecuali wahyu. Rasulullah tidak ngomong langsung, Rasulullah ngomong wahyu. Zaman-zaman seperti ini Pak Ibu, hadis seperti ini kata tahu hari ini orang baca demong. Berarti belum baca kitab tuh Pak, di lingkaunya dilangkahinya tuh. Nah, kita arah dulu kepada ulama. Posisi ulama itu bagaimana menurut Rasulullah? Karena ada hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Tapi dalam Jadul Yawaqi wal Jawhariyah ternyata tidak semua ulama pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Hadis itu sahih. Al ulama, para ulama itu pewaris para nabi. Ternyata ada keterangan tidak semua ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang bagaimana yang pewaris para nabi? Ini Bapak Ibu yang kita ikuti. Karena ada lagi hadis Rasulullah, ana akhwafu minad dajjal. Aku ada yang lebih aku takuti daripada dajjal kata Rasulullah. Waman wakila ma ya Rasulullah, siapa yang engkau takuti lebih daripada dajjal ya Rasulullah? Dajjal itu jelas dia akan muncul di akhir zaman, detik-detik anak hari kiamat. Dia diberi Allah kemampuan bisa menciptakan hujan, bisa menciptakan panas, bisa menciptakan surga, bisa menciptakan neraka. Sekali melangkah dia bisa ke daerah barat, sekali melangkah dia bisa ke arah timur. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, Mekah dan Madinah. Loh, tapi menjaga masukinya. Dia punya kemampuan, bisa menciptakan, diberi Allah keistimewaan, istidrak lanjutan. Bahkan dia mengaku jadi Tuhan. Akhir zaman fitnahnya luar biasa. Dia bisa menciptakan angin, menciptakan apapun. Sayangnya dia mengaku jadi Tuhan. Orang yang tidak pernah belajar keimanan kepada Allah, hidup di akhir zaman, detik-detik anak kiamat, pas hanya terikuti Dajjal. Karena dia punya kemampuan. Tapi bagi orang yang hidup di akhir zaman, dia bertauhid kepada Allah, dia melarikan diri, tidak mau jadi pengikut Dajjal. Maka dimasukkan oleh Dajjal orang itu ke dalam neraka ciptaan Dajjal. Ternyata tidak panas. Makanya kita Fata Morgana dikira ada air, ternyata bukan air. Tapi namanya tertipu, fitnah terjadi. Hanya Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki. Iya ulun ulun nih hati ulun jakarnya boleh nukar rumah, nukar hotel, nukar tanah di Mekah. Ulun dia di Mekah. Tapi tidak boleh. Berat, nggak bisa. Berdagang boleh, tapi miliknya orang Arab. Itu andai kata boleh, ada boleh. Mau Indonesia ini bebas terus, siapa aja boleh. Kembali lagi kita. Lalu para sahabat bertanya, kira mana Rasulullah, siapa yang engkau takuti selain Dajjal? Ulama ulama yang jahat. Berarti ini bukan ulama yang mewariskan para nabi, ulama jahat. Siapa ulama jahat? Nah,
sini kitabnya ada. Ulun bicara hukumnya manja, tapi ini dulu baik dipahami. Dua makhluk ini, bilang baik negara, apa anak baik ke negara, ulamanya baik, anak baik negara, pemimpinnya baik. Dan dua ini nggak boleh terjadi gesekan. Nggak boleh. Kalau terjadi gesekan, salah satunya harus kita pilih. Nah, di situ maksudnya salah satunya yang kita ikuti. Imam ini salah, imam ini salah bacaan. Biar tahu imam itu salah, biar ikuti. Sembiang-biang enggak? Tidak sembiang-biang. Tapi guru bagi yang kada tahu kayak guru, bagi yang kada tahu tanggung jawab imam. Berarti guru yang kada tahu jadi kada tahu. Nah, ini namanya karena kasus juga. Lebih baik tahu kau menyelamatkan diri, ada kena kasus. Makmum yang gak tahu kesalahan imam, sok sembahyangnya, tapi nanti dia berkasus di akhirat. Imam disidang, maka yang lainnya pun disidang. Kenapa maka kamu mengikuti imam salah? Ujarnya, aku gak tahu bang ya Allah, ada menuntut ilmu kan? Kelompok salah situ semua. Sopir mengantukkan, dia ikuti. Sama juga, sopir mengantuk. Merijut apa ber so anu dahulu kita jadi sopir apa namanya jalan makmum kita satu sopir istirahat kopi ada apa aku ada lagi setelah ini tarikan tarik sopir ada bapak mau tarik kita semuanya tarik apa enggak sama itu karena kita dalam lingkaran itu celaka sopir celaka juga penumpang masa sopir selamat penumpang ada selamat. Nah sama. Kemudian semua yang berhadir, ulama yang kita ikuti yang bagaimana? Disebutkan Rasulullah bersabda, al ulama umana urusul ala ibadillah ma lam yukhalitus salati. Ulama itu adalah amanah para rasul untuk mengayomi hamba Allah. Ma lam yukhalitus salati, selama jangan terpengaruh dan diatur pemimpin. Mau ada guru-guru nih cari pen kitab ini Fatihatul Muluk. Mau guru-guru ada hadir di sini, buat santri-santri ada di sini. Fatihatul Muluk nama kitabnya. Cari di Google ada guru Google ada. Cari dia. Kamu orang pesantren ada apa di kitab ini? Nggak usah ngomong ada. Fatihatul Ulum, pembuka semua ilmu. Fatihatul Ulum, pembuka semua ilmu. Ilmu apa aja ada di sini. Syaratnya bisa baca kitab. Mau bisa, nggak usah. Fatihah itu pembuka. Ulum semua ilmu. Kalau kita hendak membahas suatu ilmu pemerintahan ada di sini, ilmu ulama yang sesat ada di sini, ilmu ulama benar ada di sini, halal haram ada di sini, orang yang curang ada di sini, orang yang berkah ada di sini, jalan masuk surga ada dalam kitab ini, jalan masuk neraka ada dalam kitab sini, komplit, tipis, lengkap, padat. Fatihul Ulum nama kita. Karena siapa itu guru? Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ulama itu amanahnya para nabi dan rasul untuk mengayomi hamba-hamba Allah selama malam. Yukhalitus salatin, selama tidak berkecimpung atau diatur pemerintah. Bukan ulama itu anti pemerintah, tapi kalau diatur bertentangan nanti dengan hukum. Pemerintah silakan mengurus negara, ulama mengurus agama. Sekali lagi, pemerintah silakan mengurus negara, ulama mengurus agama. Tetapi di ketika negara
hubungannya dengan agama, ikutkan ulama. Apabila ulama ada hubungannya dengan negara, agama ada hubungannya dengan negara, ayo kita bermusyawarah memutuskan permasalahan. Contoh supaya nyaman kasusnya, contoh musim Covid tadi, ada urusan negara, ada urusan agama di situ. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, masjid ditutup. Tapi kewajiban sembahyang bersembunyi-sembunyi jalan belakang. Kenapa maka jalan belakang? Bingung beribadat sembunyi-sembunyi. Akal pian, hati pian bagaimana? Kalau akal pian mungkin mulut bisa berdusta, hati pian tanyakan kepada hati. Hati tidak pernah dusta, mulut bisa berdusta. Bingung, ulun ini bingung. Kenapa? Jadi sembunyi-sembunyi itu kenapa? Dijaga aparat guru ini, aparat itu kan diperintah juga. Ini kan bisa baca kitab juga. Boleh kalau ngomong, boleh didatangi ulun pak ibu-ibu aparat ke rumah. Karena ulun orangnya ngomongnya seperti ini. Guru Udin, dia jadi warga negara yang baik kali Guru Udin. Ini ulun jadi warga negara yang baik. Tapi di pengajian dia menyindir-nyindir aturan Guru Udin. Masalah Jumat kan? Masalah Jumat. Rasulullah mengancam kalau tiga kali hari yang Jumat munafik. Hadis itu munculkan dahulu. 3 kali kada sembahyang Jumat munafik. Musim Covid tadi sebulan dia kada sembahyang Jumat. 4 minggu. Apalagi beberapa tahun jadi. Nah, kami ini guru dia yang diperintah. Pian diperintah. Tapi kalau bertentangan dengan agama pian gimana pian? Apakah pian taat dengan atasan pian demi menghancurkan agama pian? Apakah pian mencari jalan selamat supaya agama pian jangan hancur dan jangan hancur pian sebagai bawahan karena atasan pemerintahan pian? Ulun tidak menghancurkan agama guru, tapi ulun tidak berani juga membangkang dengan atasan. Maaf, apakah pian memilih salah satunya? Andai kata terjadi pertentangan, agama pian hancurkan demi taat dengan atasan pian. Guru, kalau ulun mempertahankan agama ulun, membangkang atasan ulun dimutasi, ulun stop guru, ulun tidak bisa apa-apa lagi, ulun kan tidak lagi bisa menafkahi anak istri. Berarti dengan pian alasan seperti itu biar hancur agama pian? Iya guru, ulun siap hancur agama. Cepat pian. Diam. Berarti pian itu karena masalah itu alasannya. Ini guru, ini yang baik. Pian laksanakan perintah atasan, tapi jangan dilarang mereka dan sembahyang. Siap? Mana sembahyang belakang sana. Ada bermasalah dengan atasan, ada bermasalah dengan negara. Ulun menemui Guru Khalil, Allah yarham, beliau sudah wafat, pimpinan Kabupaten Banjar. Waktu situ sini jadi bupati. Hati hancur orang agar Masjid Al-Karamah Maktabura itu tahu lihat. Terkejut mereka semua, gimana ini? Beliau masih sebagai bupati ditemui, aku ini pemerintah, aku ini bupati. Atasanku sampai ke atas ditutup itu masjid, tapi aku dimurkai nanti oleh Allah. Kayak apakah caranya? Yang penting jangan cacat aku, biar aja bunyikan sambil Jumat. Kayak apakah caranya? Silakan, tapi aku jangan cacat. Dan aku gak cacat dengan agamaku, aku pun tidak cacat sebagai aku bupati. Iya caranya jalan belakang tadi. Aku kada beri melarang, tapi aku kada kawal juga karena aku pemerintah. Bagus. Supaya aku sebagai bernegara jangan cacat, aku pun agamaku jangan cacat. Iya jalan belakang. Melarang ada sini, menyuruh ada. Si Jepang sembahyang juga. Negara
sebagai bernegara kali cacat, beragama kali cacat, bagus kan? Itu cara mantap. Kalau aku menuntut, aku bermasalah dengan agamaku. Guru-guru ada lagi yang keras. Hai anakku, di ketika aku berbicara tentang hukum, aku dimusuhi orang, kata beliau. Tapi di ketika aku diam, agamaku bengkok. Lebih baik aku keluar dari lingkaran, selesai. Itu guru-guru. Di antaranya guru hati, kakaknya guru Wildan. Aku nakai kalau berbicara. Di ketika aku jadi wakil bupati, agamaku apa? Aku dimusuhi. Aku ini berbicara, tahu dihukum. Aku waktu jadi wakil bupati, berbicara kata Sidin, ngomong kamu langsung. Aku berbicara tentang masalah aturan supaya baik. Aku dimusuhi orang. Tapi kalau dia agamaku bengkok, lebih baik aku keluar. Minta maaf. Ulama yang tegas, yang kuat menjaga agama ini rata-rata bisa ada tapi kawin. Tapi jangan sampai nanti ambil itu guru lah di NWK ini lagi. Jangan gitu ya. Tinggal aja yang baik. Ada buruk sangka. Di sini tidak ada pengajian buruk sangka. Di sini pengajian cara memahami negara dan agama. Ada dalam Islam. Sedikit lagi, itu ada waktu lagi. Ayo ditenang ya ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ulama itu? Nah, jawab gini. Pian, silahkan tugas pian. Orang ke masjid jangan dilarang, biar aja mereka sembahyang. Nah, penting pian jaga, selesai. Dijaga tetap, dilarang jangan. Kalau disuruh, pian kena kayaknya. Ditang bingungnya tuh pulang, azan kenapa bakal ada yang mau nyari? Apa hubungannya sama virus? Berarti kalau azan itu mengeluarkan virus kan? Kan azan di dalam masjid semua tuh. Pertanyaan, apa hubungannya COVID dengan azan? Akal yang diberi Allah ilmu kayak apa memahaminya? Apa hubungannya azan dengan COVID? Tahu di Masjid Nurul Iman nih, sama di dalam jualan. 5 waktu sama kata, sama Martapura sama Amungkai sama juga. Otak ulun nih aneh. Kenapa azan ada kulit dinyaringkan? Akhirnya muncul polemik azan dikurangi, alasannya terganggu. Pertanyaannya, apakah azan ini mengganggu? Berapa menit azan itu? Anu guru dinai, orang guringan guru dinai ngalih mengganggu, makanya guru dinai ada aturan polemik azan dikurangi guru dinai. Kalau azan dikurangi, nyaring azannya banyak ada masjid kadang musyawarah, apalagi dikurangi. Kenapa? Maka peraturan aneh seperti ini. Azan itu maknanya al-i'lam, yaitu menyaringkan, memberitahukan. Sejauh suara azan itu berkumandang, andai kata Allah turunkan bala, Allah jauhkan bala itu sejauh azan itu berkumandang. Hadis Nabi itu sekalinya mengganggu orang guru dinai karena orang guring. Kenapa maka guring waktu azan? Azan kayak mengganggu atau guring itu kayak salah? Mana ada waktu guring waktu azan? Nah, bingung kan? Pemerintah ada mulai aturan seperti itu. Azan volumenya diatur, urun bingung ya. Kebingungan, ulamanya dibiarkan. Ulun yang tampil ngomong, kalau azan jargon dianggap mengganggu, putus kalimat dari Quran. Innas salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu sudah ditentukan waktunya. Azan itu sesuai waktu sembahyang. Yang disebut azan mengganggu jebol malam azan pukul orang kampung. Itu yang disebut azan mengganggu. Kalau azan sesuai dengan waktu sembahyang, siapa yang terganggu? Tapi kalau ada orang tidur, apakah dengan tidur seseorang berubah rumah Allah? Kalau azan dibalik
di sana minoritas. Kalau di sini pukul rata, ada masalah di sini bertentangan dengan agama, muncul hukum negara, ada boleh terjadi pertentangan. Ulama tampil, ayo kita musyawarahkan para pejabat dengan para ulama, tidak boleh terjadi gesek-gesekan, nggak boleh. Kalau terjadi gesek-gesekan, negara nggak berkah. Terus kayak bagi ulama, kalau ditentang, nah ini ulama ini karena kalau ditentang, bahwa ulama ditentang. Al ulama'u idza 'alimu 'amilu. Para ulama itu kalau sudah mereka punya ilmu, mereka sibuk mengamalkan ilmunya. Wa idza 'amilu syughilu. Apabila mereka sudah beramal, mereka sibuk menyibukkan diri dengan amalan mereka. Wa idza syughilu fuqidu. Apabila mereka sudah sibuk beramal, mereka tidak muncul lagi. Kada tapi mau dipanggil orang lagi, kada tapi mau diundang orang lagi. Wa idza fuqidu tulibu. Kalau mereka tidak muncul, mereka dicari orang di ketika perlu. Ulama itu kan kalau waktu perlu datang orang, karena kan musim politik datang bilang ada seperti itu. Guru Udin ini mulut original aja natural. Kadang kakak sanggup diulun silakan cari guru pengrambut. Wa idza tulibu harabu. Apabila mereka itu dicari orang, harabu, mereka lari. Inilah yang disebut kata Rasulullah, hadza zamanus sukut. Ini masa ulama kada kau banyak panggil lagi. Wa zumul buyut, banyak-banyak di rumah aja lagi. Wariba bil qut, syukuri apa yang ada saja. Hatta antamu, sampai akhirnya dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu terjadi Bapak Ibu, kiamat akan terjadi. Masih ada ulama yang menyampaikan kebenaran, mungkin masih Allah memandang kebaikan di daerah itu. Jangan dimusuhi ulama yang bujur harus. Nang kada cocok tuh ulamaan Habib palsu, nang saya ngaku Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Bar, Maulad Dawila diteliti sakanya Al-Uqad. Nah itu. Atau guru-guru nang maaf mangaramput Pak gue pernah kejadian minta penyumpang guru sidik pulangnya kenal kayak apa yuk udah pulang kenal orang tuh pulang baik tapi ulun mencontohkan jalan kalau ke pulang jenis kubatul hadrani hanya tadi. Kalau nangka ini ada bapak ini selendang namanya. Kalau ini imamah pakai sorban seperti ini harus habaib. Gak boleh nggak habaib. Gak boleh. Kalau memakai ini seperti ini selendang. Kalau ini imamah namanya. Udah pulang. Kenal. Nah lalu datang murid tadi apa bibinian tadi ulun nih guru ada masalah lawan laki ulun ubiakah di sini kayak apa ya guru supaya ulun tenang hati laki ulun nih guru main tangan guru inti di sini. Nah ikam di sini minum seminggu karena seminggu datang pulang ke rumah aku mau beri banyak lagi ini bertahap di sini tinggi guru diminum datang pulang seminggu. Kayak apa? Alhamdulillah guru hati ulun ini kayak kada tapi lagi sayang lawan laki ulun tapi hati ulun ini sayang lawan dia salah tiup. Nah berat urusan ini iya apa aja sih dia berarti aja sih dia ikam ingat cilon aku oh iya tapi ulun tenang pun guru ingat lawan dia menurut laki ulun tuh bertambah muar. Nah ibu-ibu hati-hati guru yang kemudian pulang hati-hati padahal pembinian benar orangnya. Nah di sini minum seminggu lah di hati reaksinya di situ. Nah itu pulang berarti ada minyak nyong-nyong nih datang pulang orang nih
guru kawin ulun. Nah, guru lanjir. Hati-hati ibu-ibu. Nah, itulah yang terjadi. Minggu depan ulun akan membahas masalah kepemimpinan tadi. Ulama sudah coba kepemimpinan ulama. Bagaimana pemimpin terbaik? Baru kita bicara hukum Islam, karena hukum Islam terikat dengan ulama dan pemimpin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Al-Fatihah.